Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bi ni'matil imani wal Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah hari ini kita memulai untuk kegiatan pembelajaran di semester 2 tentunya ya. Untuk kelas 1A, 1B dan 1C. Hari ini di kegiatan pembelajaran awal seperti biasanya perlu dipahami tentunya kegiatan pembelajaran PAI kita masih menggunakan metode kombinasi, metode daring dan metode luring atau abdi kunjungan ke kelas, keliling ke kelas seperti biasanya. Hari ini untuk metode yang akan dilaksanakan yaitu metode online atau metode daring ya. Nanti penguatannya bergiliran ke kelas 1A, kelas 1B dan kelas 1C kunjungan kelas seperti biasa. Bahasan kita kali ini untuk hari Senin tanggal 17 Januari ya. Tahun 2022 semester 2 di hari pertama untuk kegiatan pembelajaran kelas kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas di buku materi nanti dibuka saja di halaman 21 ya. Kita penguatan kembali tentang surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas merupakan salah satu surat di Al-Qur'an yang mana kita tahu Al-Qur'an itu memiliki surat berjumlah berapa? Ada yang tahu? 114 dan Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112. Al-Ikhlas memiliki arti tentang keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas di situ mengandung makna-makna tentang ketauhidan. Ya, kita lafalkan dulu ya, karena kegiatan pembelajaran kita adalah melafalkan, kemudian menghafalkan dan kita akan membahas tentang kandungan surat Al-Ikhlas itu. Kita sama-sama baca surat Al-Ikhlas. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lafalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu ayat per ayat dari surat Al-Ikhlas. Di buku materi silahkan nanti ada bisa disimak, bisa dibaca untuk melafalkan di halaman 24. Nanti Anda sekalian boleh dicek ya di buku materinya. Di situ semuanya ada 4 ayat ya. Tadi ayat yang pertama Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua Allahus samad. Ayat yang ketiga lam yalid walam yulad. Ayat yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi Anda yang suka mengaji atau yang suka sekolah agama, yang suka TPA, yang suka DPA, tentunya sudah paham, sudah hafal dan sudah tahu pastinya ya. Tahu apanya? Tahu arti ayat per ayatnya ya. Karena di situ penitik beratan bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rob, tiada sembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Di sana di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allahu ahad. Allah itu ahad. Allah itu esa, tidak berbilang, tidak ada tandingan dan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad. Allah itu tempat meminta kita. Allah itu tempat memohon kita. Allah itu tempat mengadu kita ketika kita berdoa. Ketika kita ingin sesuatu, maka mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua Allahus samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak seperti kita. Allah tidak memiliki ayah bunda dan Allah tidak memiliki putra putrinya. Ya, Allah itu bergantungnya secara sendiri. Allah itu mandiri. Ya, tidak seperti kita. Kita itu kadang kan kalau dilihat ada yang orang tuanya masih komplit, ada yang orang tuanya sudah meninggal salah satu, ada yang orang tuanya sudah meninggal. Itu karena ada secara tidak langsung proses dilahirkan oleh orang tua kita.
kita punya orang tuanya. Allah itu berdiri sendiri, ya, dan tidak punya anak seperti bunda kita, ya, seperti ayah kita. Allah sendiri. Lam yalid wa lam yulad, tidak serupa dengan makhluk. Kemudian tidak ada tandingannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan tidak ada zat yang lainnya dan tidak ada hal yang setara yang bisa mengimbangi ataupun melebihi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tentang arti ayat per ayat surat Al-Qur'an, ya. Jadi mohon dihafalkan, mohon dibaca dengan tertib, dan mohon faham arti, ya. Kemudian tadi sebetulnya sudah dikuatkan kandungan-kandungan di dalam surat Al-Ikhlas itu, diantaranya tadi kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Tunggal, Maha Esa, dan tidak ada zat lain yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita memohon, kita berdoa, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada hal-hal yang lainnya. Tidak meminta naudzubillah kepada pohon, tidak meminta kepada patung, tidak meminta kepada berhala, tidak meminta kepada kuburan, ya. Tapi kita meminta dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan ikhlas, berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh tentunya, ya. Kemudian harus meyakini tadi lam yalid wa lam yulad. Allah Maha berdiri sendiri, tidak punya ibu bapak, tidak punya keturunan ataupun putra putrinya. Dikuatkan lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya zat Allah lah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki keagungan. Tidak ada hal lain yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu inti dari kandungan-kandungannya. Kemudian nanti Anda sekalian boleh dicatat, ini tugas untuk hari ini seperti biasanya, dicatat dengan rapi. Yang pertama, tulis hari dan tanggalnya. Kemudian dilanjutkan dengan menulis bismillah dan tulislah surat Al-Ikhlas dengan artinya, ya. Al-Ikhlas dengan artinya dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kalau yang sudah bagus tulisannya, yang sudah bisa belajar tulisan hijaiyahnya, boleh memakai huruf hijaiyah, tulisan hijaiyah. Tapi kalau belum bisa, belum lancar, boleh memakai huruf Latin juga. Dan tidak lupa artinya, ya, arti dari surat Al-Ikhlas itu, ya. Tulis dengan rapih dan ditutup dengan tulisan hamdalah, alhamdulillah. Tulis dengan rapih di buku tulis PAI-nya. Insya Allah nanti kita cek ya, kita cek juga ya, kita periksa ketika nanti ada jadwal pengumpulan. Itu saja materi untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, kita akan kuatkan di kelas masing-masing. Akhirul kalam, selamat belajar, tetap semangat, dan tuntaskan tugas-tugas tema dari ibu gurunya, dari bapak gurunya di kelas. Nanti dilanjut dengan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.